Ya, terima kasih. Dan kemarin pada waktu saya juga menengok ke sana, memang bahagia sekali. Malah kalau nggak salah pada waktu saya duduk, karena saya lihat itu di sana itu masih tempatnya alami, pohon-pohon. Hanya waktu itu kok saya tidak melihat sesuatu air yang mengalir ya. Terus saya duduk bilang sama adik-adik sama Pak Anu juga, Pak Gagu juga, Dek, di sana ada sesuatu yang harus kita pelihara. Mungkin itu akan menunjang kelestarian ide dan kreativitas Anda. Apa itu Mas Imam tuh yang sanuding ke arah anu itu? Ya, gini yang kalau yang waktu itu yang sempet nunjuk pas wanci yang lenggah ngantos yang jumeneng wonten nginggil. Nah, di situ sebenarnya memang wilayah untuk di Desa Purwoasri dan terutama untuk apa ya yang akhirnya sama Pak Gaguk dibangun sebuah pasar Kaula Singasari itu memang area sumber. Nah, yang tunjuk di situ memang banyak titik-titik sumber yang terpendam ataupun sumber yang sudah difungsikan oleh warga. Bahkan di sana juga ada sebuah batu besar yang bentuknya seperti lingga yoni, tapi tinggal yoninya saja tanpa lingga, seperti itu. Cuma bentuknya apa ya, watu letter atau gimana gitu untuk warga sana menyebutnya. Jadi memang ada beberapa peninggalan purbakala seperti itu ya. Nah, para penonton Namo TV yang kami muliakan, memang seperti tadi kami utarakan, hanya bangsa yang masih menghormati leluhur yang bisa hidup bertahan apapun kondisi politik dan keadaan ekonominya. Dan ini sudah dimulai dari Pak Gagu yang memelopori. Nyuwun sewu Pak Gagu, kalau nggak salah kemarin itu Pak Camat juga hadir ya, Pak Camat ya. Sampai detik ini gayung bersambutnya dengan kekuasaan tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Bagaimana Pak Gagu? Nggih, ngaten kepareng kula matur ya. Nggih. Pak Camat kalau ini rawuh, saderengipun rawuh kula nate sowan dhateng kantor menawi benjang rawuh dhateng Pasar Kawula. Lah wonten Pasar Kawula niku ada permainan nama. Permainan nama itu untuk mengingatkan masa lalu dan berkaitan dengan tugas masing-masing. Lah kalau Pak Camat sendiri dengan saya mohon izin menawi ngaturi Ndoro Panewu. Oh, Pak Camat itu Ndoro Panewu. Ndoro Panewu. Nggih. Lah menawi kula piyambak alasanipun secara hukum nggadahi wilayah, kula Ki Demang. Oh, Ki Demang. Nah, kakang kula menika ingkang bertanggung jawab seluruh kegiatan ingkang reksa Ki Pangreksa. Ki Pangreksa Hartono. Lajeng menawi Pak Kepala Desa menika Mas Ngabehi. Mas Ngabehi Farid mengaten. Kados kala wau menawi para ibu-ibu niki ngaturi para nyai. Para nyai, nggih. Para nyai. Lajeng permainan nama nika mboten ateges kita mencari kekuasaan. Nggih. Tapi hanya memperkenalkan budaya. Leres. Membangkitkan bahwa di Indonesia ini adalah tempat kita mengerti tata krama dengan orang tua, bagaimana sikapnya, bagaimana dengan pejabat harus bagaimana, kalau cara manggil bagaimana. Itu kita orang Jawa sudah punya tatanan, jangan sampai ini dirubah. Kalau dirubah dengan alasan kesetaraan sama, ini nanti akan menjadi rusak. Karena kalau kita manggil orang lebih tua, misalkan kita panggil namanya saja, itu sudah nggak sopan. Jambal namanya atau jangkar. Ini jangan sampai terjadi. Yang kita sebut tata krama, di mana ini juga mempengaruhi dalam
garis komando. Menawi para pini sepuh ngendika, ya ini kudu dirungokke, diperhatikan, digatekke. Karena orang tua itu pasti mengarahkan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita di Pasar Kawulo ini salah satu tempat untuk mempertahankan budaya. Kita punya semboyan Pasar Kawulo Singhasari, Sasono Angleluri Budaya. Nah, keleresan semboyan nika nggih kula damelaken gending. Gendingipun nggih nika Pasar Kawulo Singhasari. Lah mangke menawi badhe midhangetaken gendingipun Pasar Kawulo Singhasari saged amargi panjang. Mboten saged kelapuraken wonten mriki. Keleresan kula serat piyambak lajeng wonten ingkang ahli gamelan pangrawit dipun bantu dados gending Pasar Kawulo Singhasari ingkang ngawujudaken supados kita sedaya semangat dados kita kedah emut sejarah rumiyin kados pundi sakmangke kados pundi lajeng medal ingkang datang menika kita harus mempersiapkan. Jangan sampai kita kehilangan dasar. Wonten ingkang ngendika jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Betul. Karena tumpuan kita adalah masa lalu. Kita kelola masa sekarang, kita persiapkan masa yang akan datang. Nah, para penonton dan waktu yang kami muliakan, bahkan banyak kata-kata dengan istilah katanya besok itu kalau mati begini, katanya besok kalau mati lah. Padahal di seluruh kitab suci berkali-kali kami utarakan bahwa di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Itu mana kalau tidak Indonesia? Dan bicara Indonesia, mana kalau tidak Singosari dan lain sebagainya yang di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik. Makanya nanti gayung bersanggut begayung bersanggut Pak Gagu, karena saya mempunyai cita-cita nun sewu pakai istilah kerajaan Singhasari harus memelopori peradaban Indonesia. Sebagaimana pesan Bung Karno, bebas aktif di dalam politik, di dalam pergaulan internasional, berdikari di dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Lah, berkepribadian dalam kebudayaan itulah masing-masing daerah, Jatikuwi, Gunung Kawi, Singosari, Trowulan dan lain sebagainya, mereka menjunjung nama leluhur dan peninggalan leluhur untuk kita uri-uri kembali. Begitulah, nggih. Saya akan kembali ke Mas Imam, nggih, Mas Imam. Kira-kira sampean waktu melakukan ngopeni nguri-uri peninggalan leluhur yang berbentuk batu, selama itu ada keunikan dan keanehan di luar dugaan Mas Imam sebagai manusia biasa atau tidak kira-kira yang membuat sampean semakin hanyut dan semakin tertarik? Gini yang kalau awalnya mungkin saya hanya melihat dari film-film sebenarnya yang di film itu tentang film-film yang zaman dahulu, era-era kerajaan seperti ini. Akhirnya saya baru berani datang ke sana seperti itu. Kemudian kayak ke Petirtaan atau ke candi-candi. Nah, dari situ saya pasti melihat kok di sini ada simbol ini, ada simbol ini. Nah, apapun itu bentuknya, leluhur Jawa, leluhur Nusantara pasti membangun itu dengan sebuah ketulusan hati dan dibangun dengan kesuciannya. Dan memang difungsikan sebagai tempat yang suci. Nah, maka di sana saya pun akhirnya saya berdoa sembari saya untuk merawat atau dan lain sebagainya. Seperti contoh ada di Petirtaan Watu Gede. Itu alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk prosesi malam satu suro, untuk penggantian wastra tetap saya laksanakan. Sekalipun di masa
pandemi COVID seperti ini Yang ya. Nah kemarin ini kebetulan untuk suro ini kan kita memasuki tahun Jimakir, ya sudah tahun akhir ya kan, hitungannya seperti itu Yang ya. Kalau kita untuk orang Jawa kan hanya ada satu windu seperti itu ya. Nah untuk hitungan windu, maka sebentar lagi nanti tahun depan kita sudah tahun alif lagi kan seperti itu ya. Nah di tahun Jimakir ini kebetulan kita memang pas di pandemi COVID, tetap kami laksanakan, sekalipun kami tidak bisa menggelar wayang seperti tahun-tahun kemarin. Untuk tahun ini tetap kita laksanakan untuk penggantian wastra, pembersihan, petirtaan dan lain sebagainya, bahkan sampai ditutup dengan santunan anak yatim. Jadi itu tetap kami laksanakan Eyang. Dan untuk sesaji pun tetap kami haturkan. Jadi ada banten-banten yang kami haturkan dan sudah kami persiapkan waktu itu. Kemudian ada tumpeng yang akan nantinya kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya, apapun agamanya. Jadi kita doa lintas umat dan diakhiri dengan santunan anak yatim seperti itu ya. Sebenarnya nuwun sewu, kalau saya itu kan ilmu ekonomi punya, sekolah di politik ya, S3 spiritual ya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan pikiran manusia sekarang tentang Indonesia itu sebenarnya banyak yang keliru. Karena apa? Perguruan tinggi sedemikian banyaknya ya, gelar sarjana sedemikian banyaknya. Tapi kenapa masyarakat secara umum masih mendambakan sesuatu mencari nafkah di luar negeri? Kan berarti teori-teorinya itu nol besar gitu loh lah. Leluhur kita mensejahterakan rakyatnya itu sangat sederhana sekali. Dan kalau secara simpel seperti yang dilakukan Pak Gago itu sudah memulailah. Oleh karena itu saya bercita-cita untuk mengibarkan kembali Singosari ke forum nasional dan internasional tuh sudah saya mulai sejak tahun 74. Saya kuasai dulu air ya, karena air itu merupakan satu fondamen dasar yang nanti itu akan mesejahterakan masyarakat secara umum yang sekarang terkenal dengan nama Sumber Nagan ya. Itu airnya debitnya itu besar sekali dan bersih jernih sekali. Sudah saya labkan itu di atas yang sekarang dijual secara umum. Karena kalau yang dijual secara umum itu sudah dikasih obat supaya jernih. Kalau Sumber Nagan tidak. Pada waktu matahari terbit dari timur, air itu ngerocok ya. Ngerocok dan biru itu sumbernya dari Bromo, yang satu dari Arjuna, dari Bromo, ketemu satu titik. Kalau di leluhur kita menamakan Sumber Pedok. Sumber Pedok atau Kali Tempur ya. Kalau di Ketonggol itu untuk mandi gini dan sebagainya lah. Oleh karena itu nanti itu mudah-mudahan konsepsi Pak Gago dengan cucu saya Raja Ternate akan ketemu karena akan membuat rumah singgah untuk istirahat yang akrab dengan alam gitu ya. Jadi nanti pasarnya sudah ada gitulah. Nah mudah-mudahan lah nanti leluhur akan terus mendorong niat kita yang baik itulah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Masih akan kita lanjutkan karena ini ada keterkaitannya dengan saudara saya Mas Hadi yang akan membuat film Kendedes tentang Singosari.